Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Suluh dimanapun Anda berada, hari ini kita bertemu kembali dengan dua ustadz yang luar biasa ini di dalam acara positif Podcast Suluh Kreatif, penyuluh kreatif hidup lebih positif. Baik, terima kasih Ustadz. Ini kita kehadiran juga lagi Ustadz Ruli Kapitra LC, dan di samping saya sebelah kiri ada Ustadz Ahmad Bulian Nasution MPMI. Kita bertemu lagi nih Ustadz. Ya, kayaknya nggak bosan-bosan ini untuk bertemu lagi Ustadz ya. Ya, untuk pencerahan umat. Untuk pencerahan ya. Baik Ustadz. Ini ada beberapa persoalan sesuai dengan moto Kementerian Agama, berkhidmat untuk umat. Berkhidmat untuk umat. Iya, luar biasa. Baik Ustadz, di sini kita akan membahas sedikit tentang khamar kayaknya Ustadz. Khamar. Ya, tentang khamar, karena kita melihat khamar saat ini sedang merajalela ya di tengah-tengah masyarakat, dan perlu sekali kita memberikan pemahaman kepada masyarakat apa itu khamar, bagaimana dampaknya, dan bagaimana secara hukum Islam, pandangan Islam terhadap khamar ini Ustaz. Kalau kita melihat generasi-generasi muda saat ini, itu mungkin masih banyak yang tidak mengerti apa sebenarnya definisi khamar. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada Ustadz Luli, apa itu sebenarnya khamar, Ustaz? Dan bagaimana sejarah khamar ini diharamkan oleh Allah bagi kita umat Islam ini, dan khususnya ya, dan secara umum itu kepada semua sebenarnya. Ya, tapi keharaman itu mungkin bagi kita yang Muslim. Ya, gimana Ustaz? Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ini tema sekarang ini cukup menarik sekali, walaupun tema yang mungkin berulang di kaji begitu ya. Tidak bosan-bosannya kita juga sambil mengkaji ya, sambil mengingatkan ya, mungkin yang melihat podcast ini, bagi yang sudah pernah mendengar mungkin apa yang kami sampaikan itu sebagai pengulang kaji, bagi kita yang mungkin baru pertama mendengarkan ini sebagai sumber ilmu untuk mengaruhi kehidupan di masa-masa yang akan datang. Jadi Ustadz Firman, masalah khamar ini sebenarnya masalah klasik ya. Dari zamannya Nabi Muhammad SAW diturunkan sekitar 14-15 abad yang silam. Bahkan sebelum itu orang sudah mengkonsumsi khamar ini. Maka khamar ini sejatinya bukan permasalahan dewasa ini, bukan permasalahan sekarang. Ini sudah capek lah ya, pembahasan khamar ini terus diulang. Bahkan mungkin sebagian besar dari kita itu sudah paham betul tentang pengharaman khamar, gitu ya. Bahkan jangankan menurut agama begitu, di Indonesia sendiri pun khamar itu ilegal, tidak dilegalkan. Maka ada beberapa tempat yang menjual, atau satu tempat yang mungkin di dalamnya ada sesuatu yang mengandung khamar, nah itu terus dipantau sama pemerintah dan sebagainya. Ini khamar ini kan bahasa Arab, Ustaz. Iya. Bahasa Indonesia apa khamar itu? Khamar dalam kamus bahasa Arab, di sini kami merujuk ke kamus Al-Ma'ani. Kata khamar ini akar kata dari khamaro yakhmuru khamran. Khamaro yakhmuru khamran, yang berarti ada beberapa makna untuk khamar ini, diantaranya itu sataro.
Ada juga yang mengatakan katama. Apa itu sataro? Sataro itu menutup. Kalau katama itu menyembunyikan. Bisa juga dibilang ghotto. Ghotto itu artinya menutup juga, sama seperti sataro. Maka kalau salah satu arti dari khomer ini menutup, maka kata khomer itu bisa berarti jilbab. Karena khomer itu menutupi kepala. Nah, itu khusus bagi perempuan. Nah, maka jilbab untuk perempuan itu disebut dengan khimar. Nah, khimar dalam bahasa Arabnya itu artinya yang menutup. Dan yang ditutupi khimar itu ya kepala gitu. Bukan dada, bukan perut, bukan kaki, akan tetapi kepala. Nah, ini arti dari kata khomer. Satara, katama, ghotto, yang arti menutup. Sedangkan khomer secara istilah itu berarti kullu syarabin muskirin yughayyibul aql. Setiap minuman yang memabukkan, yang menghilangkan akal. Nah, ini ada kata-kata kullu syarabin. Kenapa syarab ini kan minuman ya? Kenapa dikatakan di situ minuman? Karena pada saat itu yang memabukkan itu bentuknya atau zatnya sesuatu yang cair yang diminum. Minuman ya. Yang diminum. Akan tetapi khomer pada saat ini ya bukan hanya diminum, bisa jadi dihirup, dihisap, atau disuntik, bahkan dikunyah dan sebagainya. Diletakkan di lidah saja. Tapi jumhur ulama mengatakan al-khamru annaha kullu muskirin min ayyi syai'. Zatnya itu bukan hanya dari cairan tadi yang diminum, tetapi segala sesuatu yang memabukkan. Bisa jadi bentuknya seperti kristal. Kalau sekarang itu lebih akrab di telinga-telinga anak-anak sekarang ya, garam Cina. Ya. Garam Cina atau sabu-sabu. Ini kan bukan yang diminum ini ya. Ini kan bentuknya mungkin dihirup atau dihisap, dibakar. Ada juga yang bentuk cairan tapi tidak dihirup, tapi disuntikan begitu ya. Nah, ini banyak macam. Maka ini Ustaz, ini cerdasnya Al-Quran. Ini salah satu kalau Al-Quran itu mukjizat yang nyata, yang sesuai dengan zaman kapanpun. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan setiap yang memabukkan itu bentuknya cair. Khomer itu nggak harus minuman saja. Itu bentuknya umum. Umum. Ini makna umum. Maka ulama mengatakan al-khamru annaha kullu muskirin min ayyi syai'. Setiap sesuatu yang memabukkan itu khamr. Dia tidak itu saja apapun itu bentuknya. Zatnya yang jelas itu memabukkan, yang yughayyibu al-aql, yang membuat lalai, membuat kita mungkin hilang kesadaran. Nah, itu khamr. Bentuknya ya makin kemari makin banyak. Kalau zaman dulu itu dalam bentuk minuman, bisa jadi yang makin kemari ada bentuk tanaman, bahkan ya salah satu tanaman yang jika dihisap, itu dapat menghilangkan akal. Bahkan makin kemari lagi itu dalam bentuk kristal tadi ya, garam Cina tadi, itu jika dihirup atau dihisap maka dapat menyebabkan akal kita ini hilang. Maka kembali ke makna khomer tadi, itu khomer secara bahasa artinya menutupi. Apa yang ditutupi ya akal sehat kita. Di bagian kepala kita ini ada otak. Jika otak itu sudah terkontaminasi dengan barang haram ini, maka agak sulit dia membedakan mana yang baik, mana yang benar dan sebagainya. Maka Ustaz Firman, pengertian khomer secara bahasa itu selaras dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Dia tidak spesifik zatnya ini, tidak spesifik bentuknya begini, tapi itu diartikan secara secara berkesinambungan
Karena setiap zaman ini bakal yang nggak tahu kita 10-20 tahun ke depan, ini mungkin ada khamar jenis baru lagi. Ya. Oh, nah, yang intinya yang jelas yang dia memabukkan, yang jika dikonsumsi dapat menghilangkan akal dan dapat menimbulkan sesuatu yang tidak baik, nah itu maka termasuk dalam khamar. Intinya dikonsumsi ya Ustaz, Konsumsi, ya? Ustaz, ya. Bukan yang kalau kita pergi misalnya ke Danau Toba Mabuk di dalam perjalanan. muntah, mabuk. itu lain cerita. Itu bukan homer ya. Atau ini seorang remaja gitu ya, laki-laki suka sama perempuan, nah, sampai dimabuk cinta dia lah. Itu bukan itu lain termasuk dari khamar ya. khamar sih. Intinya khamar ini yang dikonsumsi yang memiliki dapat zat. ada zatnya yang dikonsumsi yang dapat mengakibatkan hilangnya Akal. akal. Baik, Gitu, Ustaz. Ustaz. Nah, kalau kita melihat tadi, Ustaz, Hmm. ya. Nah, ada beberapa jenis khamar yang memang dia bisa digunakan untuk obat, Ustaz. Hmm. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Karena kita melihat kan, kalau tadi Ustaz bilang sesuatu zat yang dapat memabukkan atau dapat merusak akal, maka itu bisa disebut kategori khamar. Ya, Nah, dan itu diharamkan. betul betul. Nah, bagaimana kalau jenis khamar ini tadi atau jenis khamar ini Yang tadi lah ya, memabukkan yang tadi. memabukkan ini tadi, Zatnya tapi dipakai digunakan untuk Kebaikan, untuk obat. medis Contoh gitu ya. untuk bius. Ah, ah. Nah, itu kan ada zat khamar juga di dalam. Betul betul. Bahkan obat-obat yang kita konsumsi ada di dalamnya itu. Ada ya. di dalam. Beberapa kadar. Bahkan satu lagi Ustaz, sama kalau kita melihat begini, ada orang untuk berobat, ya kan, dengan yang haram juga. Oh. Contoh misalnya dengan dia minum darah ular, bisa menyembuhkan apa gitu. Gatal-gatal misalnya. Gatal-gatal atau sesak napas atau Iya, bagaimana. iya, iya. Nah, ini bagaimana Ustaz? Menurut Menurut Ustaz, Islam ya. pandangan Ustaz. Iya. Itu sudah jelas sekali. Ini juga sebenarnya kajian klasik ini. Dari zaman dahulu juga sudah dibahas. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, qala Rasulullah au kama qala, innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama 'alaikum. Allah itu tidak menjadikan sesuatu zat yang haram atau yang najis sebagai obat. Innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama 'alaikum. Allah itu nggak menjadikan sesuatu yang haram itu sebagai syifa, sebagai obat dari penyakit kalian. Nah, bagaimana dengan obat-obatan yang digunakan pihak medis untuk keperluan tertentu, ya, keperluan medis ya. Dalam hal ini dibenarkan. Oh, boleh Ustaz. Nah, dibenarkan yang sesuai dengan anjuran dan himbauan dari dokter, kan begitu ya. Kenapa begitu ya? Kalau tadi antum Ustadz Firman bilang ada yang berobat mungkin dari sesuatu zat yang diharamkan, yang itu mungkin sudah marak di masyarakat. Ya, betul. Misalnya sakit tipes, makan cacing katanya kan, digoreng cacing itu. Atau gatal-gatal penyakit kulit, makan ular katanya kan. Atau sesak napas, makan apa? Kalong misalnya. Atau mau numbuhkan jenggot, pakai darah kambing dan sebagainya. Nah, ini jelas tidak dibenarkan. Kenapa begitu? Kalau kita sesak napas, pergi ke apotik, ada obatnya, Pak. Ada obatnya, Ustaz. Ada obat. Ini obat sesak napas. Ya, memang sudah Kita diperiksa. gatal-gatal, iya, dikasih kalpanak. Ada ini obat gatal. Nah, kita apa lagi? Misalnya mau numbuhkan jenggot, oh ada nih minyaknya. Nah, ini kemirinya, ini sesuatu dari zat yang halal. Tetapi untuk khususnya obat bius, obat penenang, ini tidak ada gantinya, Ustaz. Oke, masih tetap digunakan. Sejauh ini masih pakai yang itu. Memang tidak ada gantinya sama sekali. Mau pakai apa lagi, zat apa lagi yang kita pakai untuk misalnya orang sesar. Sesar itu dibelah. Oke, bius ya. Operasi misalnya operasi jantung, pasang ring. Itu kalau dalam keadaan sadar dipasang, mungkin bisa meninggal dunia dan sebagainya. Atau sesar itu tanpa bius dipotong, wah, bagaimana rasanya? Atau misalnya kita sunat tanpa bius, waduh, bisa mungkin nggak ada orang yang mau sunat. Ya, betul. Zaman-zaman ayah-ayah kita dulu ya, nah, itu agak mungkin agak membahayakan. Nah, kan, tapi jika hal tadi memang sesuai dengan
anjuran ahli, ya terutama dokter, dan dalam kontrol dokter, dalam anjurannya itu dihalalkan dan dibolehkan. Sesuai dengan kadarnya, Ustaz. Kadar ada Jadi kadarnya. nggak bisa juga Nggak bisa berlebihan, Ustaz, ya. Maka Ustadz, kalau berita-berita yang kita tonton mungkin di media, di televisi dan sebagainya, kalau ada yang menggunakan obat-obat terlarang, itu redaksinya apa itu? Penyalahgunaan obat terlarang. Itu memang sebenarnya obat, ya kan? Tapi salah gunakan atau salah racik, jadi lainnya tujuannya gitu, bukan untuk hal-hal medis dan sebagainya, tapi untuk merusak, untuk mencari ketenangan, padahal ketenangan bukan dari itu sumbernya. Nah, maka kalau hal-hal medis khususnya dipakai yang itu, tanda kutip, barang-barang yang mungkin secara agama dilarang penggunaannya, dalam hal khusus itu diperbolehkan. Ada kaidahnya itu apa? Ad-darurah tubihul mahzurat. Boleh keadaan darurat, boleh sesuatu hal yang mungkin suatu hal yang buruk kita pakai, ya dengan catatan ya tadi, dengan awasan dokter dan anjuran dokter. Kalau ada pun hal yang halal untuk menggantikan itu, silahkan beralih ke hal yang halal. Tapi untuk sejauh ini belum ditemukan ya dari pihak kedokteran untuk menggantikan bahan baku dari obat-obat yang mungkin obat bius, obat penenang dan sebagainya, itu selain dari sumber yang berarti selaras juga tidak dengan benar. ayat Al-Quran, ya, Ustaz. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ada kebaikan-kebaikan dari satu zat-zat yang memabukkan ini, ada. Tapi ya yakinlah dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Keburukannya lebih fatal ya ketimbang manfaat. Baik, Ustaz. Baik. Nah, kalau menurut Ustadz Bulian, dengan fenomena khamar saat ini di kalangan masyarakat, ya, kita tidak melihat pemakainya itu hanya orang dewasa saja, remaja, anak-anak pun bahkan ini sudah mulai memakainya. Dan kemudian perempuan, emak-emak ini juga sudah memakainya. Dan kemudian bahkan penjualan khamar ini sendiri, atau kita bilanglah khamar ini bisa jadi narkoba juga saja. Termasuk narkoba juga kan, karena ini sifatnya merusak akal. Nah, ini bagaimana menurut Ustadz dengan yang terjadi di dalam masyarakat sekarang? Baik, terima kasih Ustaz Firman. Pertanyaan yang bagus ya. Melihat kita kejadian beberapa hari yang lalu lah, itu tepatnya di desa Singkuang ya, karena itu termasuk desa saya itu. Oh iya, kelahiran saya. Yang dibakar itu, Yang dibakar polsek dibakar itu. Ya. Ini kan kalau kita tanya masyarakatnya kenapa bisa sampai terjadinya bisa terjadi seperti itu. Kita kan nggak merasakan ini perasaan perempuan ini, masyarakat ini. Kan yang bertindak ini kan perempuan. Iya, mak-mak ini. Kaum mak-mak ini, ras terkuat di bumi. Itu udah nggak bisa gitu. Nggak bisa kita ampun gitu. Ampun gitu. Jadi kita nggak merasakan apa yang mereka rasakan. Iya. Kita kan juga ya mayoritas lah kita laki-lakinya hanya kerja mencari nafkah. Kita tidak merasakan bagaimana mengandung. Iya. Bagaimana membesarkan anak itu dari kecil, dari balita sampai besar. Nah, begitu cita-cita dia dalam kandungannya, dia bercita-cita anaknya ini menjadi anak yang soleh. Nanti bisa membahagiakan dia, bisa apa yang diinginkannya, bisa ya yang jelasnya anaknya ini bermanfaat untuk dia. Tahu-tahu dirusak. Tahu-tahunya belum lagi dewasa, masih SMP sudah dirusak. Alhamdulillah. Sabar, didik. Iya. Ternyata bukan sampai di situ, ayahnya pun dirusaknya, sehingga untuk nafkah ke rumah pun terbengkalai. Terganggu ya. Terganggu.
Ya, kalau kita tarik ke diri kita sebagai ibu lah, ya kan? Iya. Ya cuy, itu cukup meresahkan, sangat meresahkan. sakit lah. Betul. Nah, jadi ungkapan itu mereka harus bergerak. Mak-mak ini ras terkuat ini tadi harus bergerak. Iya. Jadi kan? Mungkin harus seperti itu saja. Harus seperti itu. Kenapa? Karena saat mereka itu meletakkan kepercayaan kepada yang berwajib, Instansi instansi berwajib yang pemerintah, hasilnya tidak maksimal, Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan mereka. Seharusnya itu sudah mereka dapatkan, sudah mereka tangkap tangan, sudah mereka tangkap, ternyata bisa. Walau alam, apakah itu dilepas atau apakah itu melarikan diri, apakah itu terlepas, walau alam. Cuma kita melihatnya seperti itu kan. Nah, kekecewaan itu tadilah sehingga mereka berbuat anarkis. Ya, berangkat dari kekecewaan itu tadi. Nah, ini kan sebuah efek. Iya. Sisi negatifnya yang ditimbulkan di masyarakat kan itu. Iya, betul. Hilangnya masa depan anak. Iya. Hilangnya masa depan keluarga. Ya, keluarga ini kan dibangun untuk menjadi apa? Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kenyataannya di pertengahan jalan menjadi keluarga yang hancur. Kenapa? Karena yang masuk ini tadi bukan saja anak sasarannya, orang tuanya pun, ayahnya pun menjadi korban. Nah, anehnya kita lihat, kalau kita lihat di masyarakat ya, yang korban ini kan yang tukang konsumsi ini kan, yang menjadi korban kan, ternyata yang ditangkapi mereka. Nah, bandar-bandarnya ini yang asal mula dari barang ini mana? Itu nggak pernah tertangkap kan? Nah, ini seharusnya pemerintah kita harus menyikapi ini tadi. Jangan kita pandang sebelah mata. Ini kan merusak generasi kita ke depannya. Bagaimana nanti negara ini kalau dipimpin sama generasi yang hancur? Betul. Generasi yang tidak punya karakter, generasi yang tidak punya pondasi agama. Generasi yang memang udah bobrok. Gimana? Ya, kan miris kita melihatnya, Ustaz. Ya, para pengguna, pemakai narkoba ini justru bukan orang-orang yang kebanyakan itu yang menengah ke bawah. Nah, kita bilang kan, ya makan pun susah. Ya. Tapi itu bisa ya. Membeli narkoba itu bisa. Nah, makanya dikenal kan Sumatera Utara ini banyak besi kan? Raya besi, itu. Jadi besi pun habis dimakan. Nah, inilah sekarang yang sebenarnya yang menjadi keresahan buat kita semua, saudara. Ya. Narkoba ini, baik orang tua, remaja, anak-anak, ini sudah terjangkit. Maka memang kita harus betul-betul mewaspadai ini, saudara. Mewaspadai itu. Dan jadi lebih buruknya lagi itu bukan hanya terjadi di perkotaan saja. Bukan. Betul. Itu pedalaman ya, kalau kita katakan tadi kampung saya itu Singkuang itu kecamatan terjauh Sumatera Utara. Ujungnya Sumatera Utara ini ya Singkuang itu, muara kecamatan Murtong Gadis itu. Ujungnya Sumatera Utara ini. Ternyata di sana kena juga ya. Merajalela sana. Lebih daerah-daerah makanya. Padahal kalau kita ketahui, sama-sama kita ketahui bahwa orang pantai itu, tepi laut kan, orang pantai itu karena orang cerdas-cerdas kan, seharusnya. Nah, hari ini mana kecerdasan mereka? Dirusak dengan narkoba tadi. Nah, ini kan kita nggak bisa tinggal diam. Kita sebagai penyuluh, kita juga sebagai ayah, kita juga sebagai masyarakat, harus ikut andil di dalamnya membantu pemerintah untuk bagaimana mengantisipasi ini jangan masuk ke dalam keluarga kita, ke masyarakat kita, ke lingkungan yang ada di sekitar kita. Jangan masuk ini tadi. Apa kira-kira yang harus kita lakukan sebagai penyuluh ini, sebagai andil kita di tengah-tengah masyarakat untuk pencegahan narkoba ini, Ustaz? Sebagai penyuluh itu kita tahu bahwa penyuluh itu adalah ujung tombaknya Kementerian Garda terdepan ya, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu kita. Jadi kita tidak ada bosan-bosannya, walaupun ini kata Ustaz tadi, ini udah tema klasik ini. Tetapi walaupun tema klasik, tapi ini kalau kita katakan ini sampai saat ini ini.
sampai saat ini ya Ustaz, bahkan mungkin ke depan nggak tahu kita jenis yang akan datang lagi seperti apa kita nggak tahu. seperti itu. Ya kan? Jadi ya kita harus tidak bosan-bosannya menyampaikan mana yang baik itu, ini nggak baik, ini baik. Untuk apa? Ya, pertamanya kita harus menanamkan karakter itu pada anak. Penanaman nilai-nilai agama itu kepada anak harus kita utamakan. Itu dari mana? Dari keluarga. Iya. Semuanya harus berangkat dari keluarga kita. Di setiap kita, keluarga kita itu lingkup terkecilnya. Keluarga ini kan apa? Gambaran satu negara. Iya. Miniaturnya. Satu negara itu ya keluarga. Ya kalau bagaimana kita menjaga keluarga kita itu, anak kita itu, kita buat malam jam sekian sudah tidur, jam belajarnya kapan, kemudian jam dia main handphonenya itu kapan, itu harus kita atur. Nggak bisa kita cuman kayak orang tua kita dulu kan, banyak kita lihat tugasnya cuman mencari nafkah. Itu urusan mendidik itu udah urusan mak-maknya lah itu udah. Urusannya pokoknya udah kasih uang, udah sekolah kan, udah selesai. Nggak bisa hari ini lagi. Kita harus ambil andil juga. Harus ambil andil, pulang kerja harus kita perhatikan, kita lihat apa perilaku anak ini yang berubah. Harus kita baca. Karena kalau kita nggak bisa memberikan perhatian yang lebih kepada anak kita, ya itu tadi beberapa episode yang lalu kita sudah bahas juga kan. Karakter itu tadi kan menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Jadi kita sebagai kepala rumah tangga, kemudian ada masyarakat kita di samping kita, ya harus bagaimana lingkungan kita ini bersih, steril dari narkoba ini tadi. Tapi itulah saja. Kadang kalau kita melihat berita, dengar berita itu miris rasanya hati ini ketika anak yang memang baik di masyarakat, ya kan? Justru mereka inilah yang menjadi sasaran. Kalau kita melihat ini bagus ini anaknya, tapi kok bisa dia kena narkoba, kan gitu. Itu gak boleh. Bagus pun kita mendidiknya di dalam keluarga kita, tapi hati-hati di luarnya seperti apa, kemudian pegangannya seperti apa. Hari ini kan informasi itu nggak dia harus keluar dulu nonton, baca koran, keluar nggak ada kan. Dalam kamarnya dia dapat informasi itu yang luar biasa. Bahkan mungkin tadi Ustaz ya, kalau narkoba ini ya, khususnya di jenis sabu itu jadi tren ya, jadi ke kalangan anak muda. Jadi ya kayak zaman kita dulu kan merokok mungkin ya, kalau merokok itu dari tren anak muda, nggak merokok nggak ganteng. Kalau sekarang nggak sabu, nggak nyabu, nggak ganteng. Janganlah sampai. Bahkan dengan mabuknya mereka bangga jalan kita kan, depan orang tua. Ini kan yang hilang apa? Akhlak, karakter. Maka kembali kita kepada sejarahnya Rasulullah diutus itu tuh. Isma bu'istu liutammima akhlak. Jadi dasarnya semuanya gimana anak ini punya akhlak, punya etika, bisa dia bagaimana ini baik. Ini orang tua saya harus saya hormati. Oh ini lingkungan saya kurang baik. Bagaimana dia masuk ke dalamnya lingkungan itu menjadi baik, bukan ikut jadi tidak baik. Itu loh. Akhirnya begini saudara. Dengan terjadi seperti itu, maka akhlak anak-anak ini pun sekarang ini banyak yang menurun. Banyak sekali akhlak anak-anak ini yang menurun, sehingga mereka tidak lagi mengerti apa itu adab, apa itu sopan santun, apa itu tata krama kepada orang tua yang lebih tua, atau bagaimana dia cara dia berteman dengan kawan sejawatnya, ya kan, dengan orang yang lebih tua. Contoh terkecil kalau kita lihat, kalau hari ini kita duduk lah di tempat-tempat nongkrong atau di kafe-kafe. Kalau zaman kita kecil, masa-masa orang tua kita, kalau perempuan itu merokok cukup aib ya. Tetapi kalau kita duduk di kafe-kafe, iya, bukannya perempuan yang buka jilbab, tapi yang berjilbab pun merokok. Dan itu semua kebanggaan. Tren. Semua tren. Ngepep itu. Iya, ngepep. Padahal di situ ada anak-anak.
Kan di kafe itu kan nggak dibatasi, anak kecil yang umur 5 tahun nggak boleh masuk. Ya, namanya orang tuanya mau membawa anaknya makan, lihat dia, oh nenek itu merokok, berarti boleh merokok. Iya. Ya kan? Nah, kalau dulu kan cuma laki-laki kebanyakan merokok. Kalau perempuan itu merokok dia di rumahnya. Begitu datang anaknya, dia matikan ya. Nah hari ini, wah, Bebas dan terbuka. bebas dan terbuka. Bahkan setelah ada tab ini sekarang kan, tanpa mancis ya kan, nggak ada koreknya pun. Nah, itu banyak mengkonsumsinya siapa? Perempuan. Iya. Tinggal letak di leher, Itu aja. bangga dia. Yang kita tahu kan kita lihat, itu bukan handphone. Iya. Kalau masa kita dulu kan letak dikalungkan di leher itu gantung, ya itu kan handphone. Ya kan kalau enggak sama. Nah hari ini kan tidak. Begitu udah semua cerita, Betul. luar biasa Ya, perkembangan zaman itu. Nggak menutup kemungkinan keburukan yang lebih fatal dari itu diikuti ya begitu sana. Ya, kayak narkoba tadi kan. Ya, kalau ada satu dari kawan sehari-hari dia yang pemakai begitu ya, dia akan mengabarkan itu, pernah cobalah. Kadang rasa penasaran itu yang membuat kita itu Dia tuh tergiur. kalau keburukan itu lebih cepat nularnya. Iya. Jadi Maka ada istilah itu su'ul khuluqi Yuk. yang buruk itu Menular. gampang kali nularkan itu. Coba kebaikan. Nah, sampai capek kita nasihati pun nggak nular, kita contohkan pun nggak nular. Tapi satu keburukannya kayak tadi kan kita nongkrong di kafe nengok, oh dia ngerokok, oh dia ini. Nah, kita lebih gampang untuk mengikuti yang buruk. Nah, dari menularkan kejadian yang beberapa hari yang lalu itu, saya rasa kita kemudian pemerintah kita harus berkaca lah. Iya. Berkaca apa tindakan yang harus dibuat supaya masyarakat ini kembali menaruh kepercayaan itu kembali kepada pemerintah, khususnya kepada pihak yang berwajib kan. Iya. Ini tindakan anarkis, pembakaran kantor artinya kepolisian. ya kita tidak membenarkan hal itu. Tidak membenarkan hal Tapi itu. ya tadi ya berangkat dari rasa kecewa yang Kecewa itu tadi. luar biasa. Karena anak suaminya, kalau kita lihat rekaman-rekaman itu, hancurkan rumah bandarnya, ganda rumah bandarnya itu dibangun dari uang kita katanya. ya beli itu ya. Beli itu doang. Rumahnya bisa gedung kayak ini, itu dari uang kita. Kita melarat katanya. Ya melarat ya memang. Itulah sekarang yang terjadi nih. Baik, sahabat Suluh dimanapun Anda berada, ya, kita sudah membahas tentang khamar, bagaimana sejarah terjadinya khamar ini, apa pengertian khamar tadi, dan kemudian efek dari khamar ini tadi. Nah, mungkin ini kita sudah ya, kita selesaikan. Ya, mudah-mudahan sahabat Suluh, apa yang disampaikan ini tadi bermanfaat buat kita semua. Ya, bagi siapa yang menonton jangan lupa subscribe, like and share. Ya, Kalau bisa channel komen juga di bawah. Komen apa namanya untuk tema-tema berikutnya. Iya. Biar kita bisa bahas. Mungkin sahabat bisa Bahas ya. usulan tema apa kira-kira yang perlu kita bahas di sini. Ya, mungkin ini saja dari kami. Ya, terima kasih kepada Ustadz Uli, Ustadz Ahmad Bulian. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.